Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dedi Purwana SM Bus dan juga Ibu Filzah Sabrina SPD MKOM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami, yaitu kelompok 2, untuk memaparkan hasil analisis studi kelayakan bisnis kami di UMKM Teknologi Informasi yaitu Aspal Gadget. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Amelia Dwi Fatima, lalu ada Anggi Agnesia Siagian, lalu ada Ratu Ramalah Tufahati, lalu saya sendiri Risma Dwiana Hendita, dan yang terakhir ada Sekar Puspita Anjani. Next. Baik, pertama-tama kita membahas untuk profil UMKM dari Aspal Gadget itu sendiri. Jadi nama usahanya adalah Aspal Gadget, nama pemiliknya adalah Pak Widi Valianzar, nama usahanya yaitu dari tahun 2009 sampai 2025. Namun sempat beberapa kali vakum. Jenis usahanya ini merupakan teknologi dan informasi, khususnya layanan servis gadget. Lokasi usaha Aspal Gadget berada di Jalan Kayu Manis 7, nomor 69, RT 11, RW 6. Dan untuk layanan yang ditawarkan Aspal Gadget itu ada servis software, servis hardware, rebuild CPU dan RAM, dan juga servis masalah gadget lainnya. Nah, latar belakang dari usaha Aswa Gadget ini didirikan oleh Pak Widi Valianzar yang memiliki keahlian di bidang elektrika dan hobi dalam dunia teknologi, khususnya perbaikan perangkat gadget. Pak Widi juga melihat permintaan pasar yang luas serta peluang usaha jangka panjang. Baik, aspek pertama yang akan kita bahas adalah aspek yuridis atau aspek hukum. Baik, jadi pertama kita bahas bentuk badan usahanya terlebih dahulu. Saat ini Aspal Gadget belum berbentuk PT maupun CV. Jadi Aspal Gadget masih bersifat mandiri rumahan atau termasuk kategori UMKM perorangan. Karena pemilik menjadikan bisnis ini sebagai usaha sampingan dan hobi saja, bukan merupakan mata pencaharian utama. Namun sekarang Aspal Gadget sudah menjadikan Aspal Gadget itu sebagai mata pencaharian utama, namun tetap bersifat perseorangan. Boleh di next. Baik, selanjutnya dari perizinan, Aswa Gadget itu sempat membuka usaha di Pasar Cipak pada tahun 2009. Nah, pada saat itu Aswa Gadget memiliki perizinan lapak dari PD Pasar Jaya. Nah, tapi pada saat ini Aswa Gadget diketahui belum memiliki izin usaha seperti nomor induk berusaha atau NIB. Dan juga usaha Aspal Gadget ini sempat mengalami beberapa kali vakum dan berpindah-pindah lokasi. Sehingga pemilik usaha membuka Aspal Gadget sebagai usaha sampingan karena sebelumnya beliau beberapa kali bekerja di perusahaan PT. Oleh karena itu, menurut penuturan dari Pak Widi, cukup sulit untuk meluangkan waktu dalam mengurus perizinan usaha. Namun berdasarkan hasil wawancara, Pak Widi berencana untuk mengurus perizinan mulai dari NIB dalam waktu dekat. Baik, selanjutnya kita masuk ke rekomendasi untuk UMKM Aswal Gadget. Nah, karena UMKM Aswal Gadget saat ini belum memiliki legalitas atau izin usaha seperti NIB, oleh karena itu berikut merupakan rekomendasi yang disarankan untuk memperkuat aspek yuridisnya, yaitu mengurus NIB melalui online single submission. Dengan memiliki NIB, proses perizinan usaha akan menjadi lebih cepat, mudah, dan juga menjadi legalitas dalam menjalankan usaha resmi. Serta pendaftarannya juga mudah karena dapat diakses melalui website yaitu https://oss.go.id dan juga tanpa dipungut biaya. Boleh next? Baik, selanjutnya untuk aspek yuridis, kesimpulannya adalah usaha Aspal Gadget saat ini masih berstatus mandiri dan belum memiliki bentuk badan usaha resmi seperti PT atau CV, serta belum juga mengantongi nomor induk berusaha atau NIB, karena dijalankan sebagai usaha sampingan yang sebelumnya pemiliknya bekerja di beberapa perusahaan sehingga terkendala waktu dalam pengurusan legalitas. Nah, selain mengalami beberapa kali vakum dan berpindah lokasi, Aswa Gadget juga pernah beroperasi di Pasar Cipak pada tahun 2009 dengan izin lapak resmi dari PD Pasar Jaya, yang menunjukkan bahwa adanya upaya legalitas pada masa
tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari aspek yuridis, studi kelayakan aspal gadget belum cukup layak karena belum adanya perizinan usaha. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi aspal gadget untuk segera mengurus NIB melalui sistem OSS atau Online Single Submission di website resmi www.oss.go.id karena prosesnya mudah, cepat, dan gratis. Jadi legalitas ini akan memperkuat aspek yuridis dan juga mendukung pertumbuhan usaha di masa depan. Selanjutnya ada kajian aspek teknis dan juga teknologi. Berikut adalah poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama ada lokasi usaha, kemudian fasilitas dan tata letak, proses teknis operasional, teknologi dan alat yang digunakan, jenis servis yang diberikan, tantangan teknis, strategi standar kualitas, manajemen waktu operasional, dan juga kesimpulan. Pertama ada lokasi usaha dari Aspal Gadget yang mana beroperasi di tempat tinggal owner sendiri di Jalan Kayu Manis, 7 nomor 69 RT 11 RW 6 Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, alasan utamanya adalah owner ingin membatasi jumlah pelanggan yang dilayani pada satu waktu, menghindari penumpukan pekerjaan sehingga kualitas servis tetap terjaga. Untuk fasilitas dan tata letak, jadi terdapat meja servis khusus di dalam rumah, kemudian penataan ruang itu mendukung efisiensi kerja, dan peralatan servis itu disusun rapi dan mudah dijangkau. Untuk sistem atau suasana kerja sendiri itu lebih pribadi dan fokus. Nah, untuk posisi tata letak meja servis ini berada di samping kursi pelanggan, sehingga pelanggan dapat menyaksikan langsung proses servis yang terjadi. Nah, hal ini meningkatkan transparansi dan kepercayaan pelanggan. Kemudian ada proses teknis operasional, yang dimana pertama, pelanggan akan datang dan menyampaikan keluhan atau kerusakan yang dialami pada perangkatnya. Kemudian, kalau misalnya permasalahan pelanggan itu tidak perlu ganti spare part, maka dapat diperbaiki langsung dan bisa ditunggu. Nah, kalau misalnya permasalahannya itu perlu pergantian spare part, maka pemilik itu akan memesan spare part-nya terlebih dahulu ke supplier. Nah, kemudian supplier akan mengirim dan setelah spare part ini sampai, maka akan langsung dikerjakan di hari itu juga. Nah, jika permasalahan pelanggan itu terletak pada mesinnya, maka akan memakan waktu lebih lama untuk perbaikan. Untuk biaya operasional sendiri, hariannya itu hanya listrik. Kemudian di sini ada teknologi alat yang digunakan di mana di Aspal Gadget ini tuh menggunakan berbagai macam alat dan juga teknologi, namun di sini ada alat utama yang digunakan. Yang pertama ada power supply di mana ini berfungsi untuk memberikan tegangan listrik ke perangkat yang sedang diperbaiki. Kemudian solder uap itu digunakan untuk melepaskan dan memasang komponen kecil pada papan sirkuit PCB. Kemudian ada solder yang digunakan untuk menyolder kabel atau komponen yang lebih besar. Kemudian ada iBoot, di mana alat bantu untuk mendeteksi apakah HP ini bisa menyala atau tidak saat diberikan tegangan. Kemudian ada USB dan kabel booting. Ini digunakan untuk menghubungkan HP ke komputer saat proses flashing, unlock, atau pengujian koneksi data. Nah, berikut ada jenis servis yang diberikan. Yang pertama itu ada servis software, juga hardware, bisa Android maupun Apple. Kemudian bisa juga yang lupa pola, password, atau lupa password Google account. Kemudian perbaikan LCD atau touch screen replacement. Kemudian ada konsultasi seputar gadget. Kemudian ada rebuild CPU atau RAM. Dan dari di antara servis tersebut yang paling populer itu servis kerusakan mesin dan juga ganti LCD. Dan untuk servis yang paling menguntungkan itu adalah rival CPU dan RAM karena servis yang ini tuh termasuk sulit dan beresiko tinggi. Jadi otomatis harganya juga tinggi sehingga keuntungannya besar. Nah, di sini ada tantangan dalam
aspek teknis, yaitu di mana pertama butuh ketelitian dan fokus dalam mendiagnosis permasalahan mesin operasi. Jadi, aspal gadget ini sering berhadapan dengan kerusakan yang kompleks pada mesin smartphone seperti motherboard atau CPU. Nah, kerusakan semacam ini tuh membutuhkan tingkat ketelitian dan konsentrasi tinggi dalam proses diagnosis. Nah, selanjutnya ada ekspektasi pelanggan terhadap kecepatan penyelesaian servis. Jadi, tantangan kedua itu berasal dari harapan pelanggan yang menginginkan servis ini tuh selesai dalam waktu singkat. Nah, terkadang berbenturan dengan prinsip Pak Widi yang sangat mengutamakan kualitas hasil akhir dibanding kecepatan semata. Nah, tekanan waktu dari pelanggan itu seringkali membuat teknisi itu harus menjelaskan dengan baik alasan proses servis tertentu membutuhkan waktu lebih lama, terutama jika kebaikannya kompleks. Kemudian di sini ada strategi standar kualitas. Yang pertama itu ada sistem booking online yang dimana hanya menerima satu customer per waktu service. Kemudian setiap pekerjaan itu diselesaikan tuntas dengan fokus sebelum menerima pelanggan berikutnya. Sehingga tidak ada tumpukan order, maka kualitas lebih terjaga. Jadi maksudnya ini, metode ini itu di mana teknisi itu bisa fokus sepenuhnya pada satu perangkat hingga selesai tanpa tergesa-gesa berpindah ke perangkat lain. Jadi setiap pekerjaan itu diselesaikan dengan tuntas dan teliti sebelum beralih ke pelanggan berikutnya. Nah, ini positifnya itu jadi tidak ada tumpukan order di meja kerja, jadi alur pekerjaannya menjadi teratur dan kualitas hasil lebih terjaga. Di sini ada manajemen waktu operasionalnya di mana tidak ada SOP, kemudian permasalahan spare part-nya itu berkisar 30-50 menit, kemudian permasalahan mesinnya itu memakan waktu sekitar 1-2 hari. Untuk kapasitas harian servis itu bisa sampai 20-30 handphone. Berikut kesimpulannya di mana berdasarkan hasil wawancara, aspek teknis dan teknologis pada UMKM Aspal Gadget ini tuh dinilai layak karena didukung oleh fasilitas yang memadai dan terbaru, peralatannya lengkap, dan alur kerja yang terstruktur. Nah, pemilik itu menjalankan usaha dari rumah untuk menjaga kualitas servis dengan membatasi jumlah pelanggan melalui sistem booking. Jadi, proses kerja dilakukan efisien dengan sistem booking demi menjaga kualitas. Dan kompetensi teknis owner juga tidak diragukan lagi karena sudah berpengalaman selama belasan tahun di bidang elektronika. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke kajian aspek pasar dan pemasaran. Next. Pertama-tama di sini kita akan melihat analisis strategi STP dari Aspal Gadget, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk segmenting sendiri di sini Aspal Gadget dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi demografis, geografis, psikografis, dan juga perilaku. Untuk segmentasi geodemografis, Aspal Gadget itu memiliki pelanggan dari usia 17-50 tahun, jenis kelaminnya itu pria dan wanita, pekerjaannya adalah pelajar, karyawan, pebisnis, dan ibu rumah tangga. Untuk segmentasi geografisnya, Aspal Gadget itu menyasar masyarakat Jakarta dan sekitarnya, yang mana itu adalah wilayah padat penduduk yang dekat dengan aktivitas warga. Selanjutnya, untuk segmentasi psikografis, Aspal Gadget itu menyasar pengguna aktif gadget, mencari servis berkualitas, sering mengalami kerusakan, dan juga mencari nilai yang dicari itu yaitu adalah kualitas. Dan terakhir itu ada segmentasi perilaku di mana Aspal Gadget itu menyasar tingkat loyalitas pelanggan yang tinggi, perilaku pembelian konsumen cenderung memilih tempat yang sudah terjamin. Next. Berikutnya adalah targeting. Jadi targeting dari Aspal Gadget itu adalah Aspal Gadget menargetkan pelanggan individu sebagai pasar utama, terutama pengguna smartphone yang membutuhkan layanan servis gadget berkualitas dan terpercaya. Yang terakhir yaitu adalah strategi positioningnya. Jadi Aspal Gadget itu mau memposisikan usahanya sebagai layanan servis gadget yang menyasar pengguna smartphone di Jakarta dan sekitarnya, dengan keunggulan mampu menangani kerusakan berat secara berkualitas dan transparan, sehingga pelanggan itu mendapatkan hasil servis yang maksimal dan terpercaya. Next.
Kemudian di sini ada reputasi dan ulasan pelanggan. Jadi seperti yang kita lihat di foto yang di sebelah kanan, Aspal Gadget itu memiliki reputasi yang sangat baik di mata pelanggan, terbukti dari rating tinggi di Google Maps. Nah, pemilik usahanya itu secara aktif memanfaatkan Google Maps sebagai media pemasarannya. Nah, karena mayoritas pelanggan itu merasa puas dengan layanan yang diberikan. Nah, kepuasan pelanggan ini mendorong rekomendasi dari mulut ke mulut atau word mouth to mouth kepada rekan, saudara, dan keluarga. Nah, selanjutnya itu rekomendasi dari mulut ke mulut ini adalah menjadi salah satu kekuatan utama Aspal Gadget dalam menarik lebih banyak pelanggan dan membangun citra positif di lingkungan sekitar. Next. Nah, ulasan pelanggannya ini juga didasarkan karena pelanggan itu memberikan ulasan yang positif. Alasannya adalah yang pertama, harganya itu adalah ramah di kantong dan transparan. Kemudian, Aspal Gadget itu tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan. Jadi, Aspal Gadget itu berfokus kepada kualitas. Selanjutnya, pemilik itu dikenal informatif dan edukatif dalam menjelaskan kerusakan gadget. Selain itu, pelanggan juga merasa lebih memahami kondisi perangkat setelah dijelaskan oleh owner. Dan yang terakhir itu, pemilik itu bersikap profesional dan sangat ahli di bidang teknisi. Nah, reputasi yang baik ini jelas memperkuat kepercayaan dan loyalitas pelanggan, seperti pada gambar-gambar yang ada di samping ini. Next. Untuk persaingan usahanya sendiri, Aswa Gadget itu menghadapi persaingan yang cukup ketat di lingkungan sekitar karena terdapat puluhan counter handphone yang menyediakan jasa servis lain sehingga menjadi pesaing dari Aswa Gadget. Tetapi Aswa Gadget itu tetap memberikan keunggulan kompetitif yang membuatnya itu lebih unggul dibandingkan dengan kompetitornya. Yang pertama itu adalah Aswa Gadget itu mampu menangani kerusakan hingga tingkat mesin atau kasus sulit lainnya. Nah, pesaingnya itu biasanya tidak mampu menangani kerusakan yang kompleks seperti itu, sehingga beberapa counter pesaing itu justru merujuk pelanggan mereka ke Aspal Gadget. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa Aspal Gadget itu memiliki kompetensi teknis yang tinggi dan juga diakui sebagai rujukan utama untuk permasalahan gadget yang sulit. Next. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis strategi pemasaran 4P dari Aspal Gadget. Yang pertama itu ada produk. Jadi Aspal Gadget itu melayani layanan perbaikan pada ponsel seperti servis software dan juga hardware, lupa password, perbaikan LCD, baterai, dan juga lain-lain. Untuk price sendiri, harga yang ditetapkan untuk pelayanan servis Aspal Gadget itu bervariasi, tergantung dari seberapa rumit pengerjaannya dan juga harga dari spare part yang apabila perlu diganti. Selanjutnya place, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini Aswal Gadget itu hanya melayani servis di lokasi usaha dan melalui booking online dari nomor WhatsApp yang tertera pada Google Maps. Lalu yang terakhir itu ada promotion, di mana Aswal Gadget itu sebenarnya belum melakukan promosi apapun dan hanya mengandalkan reputasi usaha yang sudah terkenal di daerah sekitar, sekaligus memanfaatkan testimoni yang telah diberikan oleh pelanggan. Next. Nah, di sini itu jadi Aspal Gadget melakukan dua strategi utama di dalam pemasarannya yang sudah mereka terapkan. Yang pertama itu adalah mereka mempertahankan pelanggan lama. Nah, untuk mempertahankan pelanggan lama ini, Aspal Gadget melakukan strategi penjagaan kualitas agar tetap terjamin dan memuaskan keinginan pelanggan. Selain itu, transparansi di dalam proses servis juga dilakukan Aspal Gadget demi menambah kepercayaan pelanggan. Nah, selanjutnya itu untuk menarik pelanggan baru, Aspal Gadget sendiri itu saat ini tidak melakukan strategi pemasaran digital apapun, baik itu promosi maupun kampanye brand awareness. Namun, mengingat Aswageti itu sudah berdiri selama belasan tahun lamanya, owner itu mengandalkan reputasi brand, testimoni-testimoni pelanggan, serta pemasaran mulut ke mulut untuk menarik pelanggan baru. Next. Nah, oleh sebab itu, di sini kelompok kami merekomendasikan beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Aspa Gadget untuk melakukan pemasarannya. Yang pertama itu adalah owner itu bisa mulai membuat media sosial khusus usaha dan memposting konten yang berhubungan dengan Aswa Gadget. Selanjutnya, Aswa Gadget itu bisa mempertimbangkan untuk mengikuti online bootcamp digital marketing untuk belajar bagaimana cara melakukan pemasaran digital yang efektif dan efisien. Selanjutnya, jika tidak, Aswa Gadget itu bisa mempertimbangkan juga untuk memakai jasa marketing agency untuk mengelola media sosial dan kampanye pemasaran serta pembuatan konten. Dan yang terakhir, solusinya adalah Aswa Gadget itu bisa merekrut karyawan yang memiliki keahlian di bidang digital marketing. Boleh next?
Nah, jadi kesimpulannya, Aswal Gadget itu memiliki potensi bisnis yang kuat dengan segmentasi pasar yang tepat dan reputasi pelanggan yang sangat baik. Keunggulan teknis dalam menangani kerusakan berat membuatnya unggul di tengah persaingan. Meski belum menerapkan digital marketing, kekuatan dari testimoni dan promosi mulut ke mulut menjadi andalan dari Aswal Gadget. Jadi, berdasarkan analisis aspek pasar dan pemasaran ini dapat disimpulkan bahwa aspek pasar dan pemasaran Aswal Gadget ini dinilai masih belum layak karena belum melakukan strategi pemasaran secara aktif. Karena itulah disarankan untuk Saswa Gadget mulai menerapkan strategi pemasaran digital guna memperluas jangkauan dan meningkatkan daya saing usaha. Next. Baik, selanjutnya di sini ada kajian aspek finansial atau keuangan. Boleh di next? Nah, jadi di sini kita akan membahas modal awal dari usaha Aswa Gadget itu sendiri. Jadi, ketika membuka toko fisik, Aswa Gadget itu awalnya berdiri di ITC dengan nama Berkas Seluler, menjadi awal ketertarikan owner di bidang gadget. Nah, kemudian modal pertama kali untuk membuka usaha di ITC itu adalah sekitar 350 juta rupiah, lengkap dengan alat teknis dan operasional menyeluruh. Nah, untuk itu, setelah Aswa Gadget itu mengalami vakum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Aswa Gadget itu mulai membuka lagi usahanya di rumah dari owner yang mana modal usaha saat ini itu lebih kecil, yaitu sekitar 40 hingga 60 juta rupiah. Nah, jadi sumber modal usaha itu baik yang di awal maupun selanjutnya adalah berasal dari dana pribadi dari owner, yaitu hasil tabungan pribadi owner yang dikumpulkan sejak awal menekuni bidang teknisi. Next. Nah, selanjutnya di sini ada pendapatan usaha dari Aswa Gadget. Sumber pendapatan utama usaha ini adalah jasa servis gadget tentunya. Nah, usaha Aswa Gadget ini juga sangat menghasilkan margin keuntungan yang lumayan besar. Dengan perhitungannya di sini adalah rata-rata pendapatan per hari dari Aswa Gadget itu diperkirakan sekitar 2.100.000 berdasarkan hasil wawancara yang telah kita lakukan bersama dengan owner. Nah, rata-rata pendapatan kotor per bulannya ini bisa dihitung dengan cara mengkalikan rata-rata pendapatan per harian dengan 30 hari, yang mana kami mendapatkan angka yaitu kurang lebih sebesar 63 juta rupiah. Next. Kemudian untuk biaya operasional sendiri, Aspa Gaji itu dibagi menjadi dua, yaitu ada fixed cost atau biaya tetap dan variable cost atau biaya variabel. Yang pertama di sini ada fixed cost. Nah, untuk pengeluarannya sendiri, fixed cost-nya ini Aspa Gaji itu mengeluarkan uang untuk sewa lokasi yang berjumlah nol, karena lokasi yang digunakan untuk usaha saat ini adalah milik pribadi, yang mana tidak menggunakan modal sama sekali. Selanjutnya adalah gaji karyawan. Nah, gaji karyawan itu juga tidak dikeluarkan karena Asphal Gadget ini sampai saat ini belum memiliki karyawan. Selanjutnya di sini ada biaya listrik dan air yang harus dikeluarkan setiap bulannya, yang mana itu berkisar sebesar 1,2 juta rupiah. Nah, harga untuk biaya listrik airnya ini tuh untuk selama 1 bulan. Jadi total dari fixed cost biaya operasional Asphal Gadget adalah sebesar 1,2 juta rupiah. Next. Nah, selanjutnya adalah variable cost atau biaya variabel. Nah, biaya variabel yang dikeluarkan oleh Aswa Gadget ini hanya satu, yaitu untuk pembelian spare part. Nah, untuk pembelian spare part ini, owner sendiri memperkirakan harga untuk sekali melayani jasa itu adalah sebesar kurang lebih 50.000. Karena biaya spare parts-nya ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan pada servis. Nah, jadi untuk itu total dari variable cost dari Aswa Gadget adalah sekitar 1,7 juta. Nah, laba bersih per bulannya. Jadi dari situ kita bisa menghitung laba bersih per bulan dari usaha Aswal Gadget, di mana adalah rata-rata penjualan per bulan dikurang dengan total biaya operasional, di mana total biaya operasional itu tadi 1,2 juta ditambah dengan 50 itu 1,7 juta. Di mana rata-rata penjualan per bulan itu adalah sebesar 63 juta rupiah dikurang dengan total biaya operasional yaitu 1,7 juta menghasilkan laba bersih per bulan dari Asphal Gadget sebesar 61,3 juta rupiah. Nah, laba bersih per bulan yang didapatkan Asphal Gadget ini adalah 61,3 juta, namun harga ini dapat berkurang dan meningkat sesuai dengan perubahan harga spare part yang dibutuhkan untuk melakukan servis. Next.
Nah, untuk itu, di sini kelompok kami juga memberikan beberapa rekomendasi untuk Aspal Gadget untuk memperbaiki aspek keuangan mereka. Yang pertama itu adalah owner bisa belajar membuat pencatatan keuangan sederhana, di mana ini itu meliputi melakukan pembukuan keuangan sederhana untuk mengetahui apakah kegiatan usahanya itu untung atau rugi, serta sejumlah saldo akhir dari kas. Selanjutnya itulah memanfaatkan aplikasi akuntansi digital. Karena saat ini semuanya sudah serba digital, maka aplikasi-aplikasi seperti ini tidak lagi jarang, namun sangat banyak. Nah, aplikasi akuntansi ini juga bisa membantu owner untuk mengawasi kondisi keuangan perusahaan dengan lebih mudah dan akurat. Contohnya seperti aplikasi teman bisnis, Bekari Jurnal, Buku Warung, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah merekrut karyawan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Aswa Gadget belum memiliki karyawan sama sekali. Untuk itu, dengan merekrut karyawan, Aswa Gadget ini bisa memiliki karyawan yang memiliki skill di bidang keuangan. Jadi, owner itu dapat mempermudah operasional usahanya karena owner dapat fokus pada kegiatan servis saja. Next. Nah, di sini adalah contoh gambar dari aplikasi-aplikasinya. Boleh next? Nah, jadi kesimpulannya adalah Aswa Gadget menunjukkan kondisi finansial yang stabil dengan pendapatan harian yang cukup tinggi dan biaya operasional rendah. Nah, usaha ini dikelola dengan modal pribadi tanpa ketergantungan pada pinjaman sehingga tidak memiliki beban utang. Namun, belum ada sistem pencatatan keuangan yang menjadi kelemahan dari sisi administrasi dan pengelolaan jangka panjang dari Aswa Gadget. Hal ini dapat menyulitkan dalam evaluasi kinerja keuangan, pengendalian arus kas, maupun perencanaan ekspansi. Oleh karena itulah kelompok kami menilai bahwa finansial dari Aswa Gadget ini dinilai layak secara operasional namun belum cukup layak dari segi manajerial. Karena itulah disarankan agar pemilik mulai menerapkan pembukuan sederhana, memanfaatkan aplikasi akuntansi digital, dan juga merekrut karyawan. Baik, selanjutnya ada kajian aspek manajemen dan organisasi. Boleh next. Oke, yang pertama itu ada manajemen operasional, di mana operasional usaha saat ini berada di tempat tinggal owner, dan waktu operasional usaha ini adalah 24 jam termasuk hari libur, yaitu Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional. Lalu seluruh kegiatan operasional dijalankan oleh owner sendiri secara langsung, dan sistem pengerjaan servis adalah first in first out, dan owner membatasi volume gadget yang masuk tiap harinya demi efisiensi dan efektivitas usaha. Boleh next. Oke, selanjutnya ada manajemen pemasaran dan keuangan. Yang pertama itu manajemen pemasaran, di mana Aswal Gadget ini tidak memiliki perencanaan serta pelaksanaan pemasaran yang terstruktur sehingga owner hanya bergantung pada testimoni pelanggan serta rekomendasi antar pelanggan untuk memasarkan usahanya. Lalu ada manajemen keuangan. Meskipun memiliki laba usaha yang cukup besar, Aswal Gadget tidak memiliki pencatatan keuangan yang sistematis dan lengkap sehingga owner tidak bisa memantau jumlah pengeluaran, pemasukan, serta biaya lainnya yang mana akan beresiko dalam jangka panjang. Boleh next. Lalu selanjutnya ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi Aswal Gadget secara formal menggambarkan pembagian fungsi ke dalam beberapa bidang, yaitu di general manager, yang membawahi operasional, marketing, accounting, dan finance, serta human resource dan purchasing. Namun pada praktiknya hingga saat ini seluruh peran dan tanggung jawab dalam struktur tersebut mesti dijalankan sendiri oleh owner, yaitu Pak Widi Valianzar, tanpa melibatkan karyawan tambahan. Nah, hal ini wajar untuk skala UMKM pada tahap awal, tetapi untuk kedepannya perlu dipertimbangkan lagi penambahan tenaga kerja agar operasional dapat lebih efektif dan owner dapat fokus pada fungsi manajerial strategis. Boleh next. Lalu selanjutnya ada analisis jabatan. Aswa Gadget merupakan usaha mandiri yang dikelola langsung oleh pemilik sebagai owner sekaligus teknisi. Nah, pemilik ini bertanggung jawab penuh atas operasional harian usaha, mulai dari penerimaan pelanggan, pemeriksaan dan perbaikan handphone, hingga penyerahan hasil servis. Dengan melakukan diagnosa, perbaikan, dan penggantian spare part handphone, menyusun dan mengelola sistem booking online, menjaga kualitas servis dan kepuasan pelanggan, lalu juga mengelola keuangan usaha dan stok spare part, dan juga memasarkan jasa dan membangun reputasi usaha. Boleh next. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama adalah kekurangan tenaga kerja bagian operasional. Nah, kekurangan tenaga kerja operasional ini menjadi tantangan utama karena owner membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk mendukung ekspansi usahanya.
Nah, sebelumnya Aspal Gadget ini sempat membuka toko fisik di ITC, namun harus ditutup dikarenakan salah satu penyebabnya adalah kurangnya manajemen SDM yang baik yang berdampak pada menurunnya uh, kualitas dan menimbulkan keluhan dari pelanggan. Boleh next? Oke, lanjut. Tantangan yang kedua yaitu waktu operasional yang tidak terstruktur. Nah, meskipun usaha ini buka selama 24 jam, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, owner tetap membatasi jumlah pesanan yang diterima. Namun, karena terbiasa melayani pelanggan kapan saja, owner juga mengalami kesulitan menentukan waktu istirahat yang jelas. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan tidak adanya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance terutama dalam hal waktu bersama keluarga. Boleh next? Selanjutnya ada rekomendasi aspek manajemen dan organisasi untuk Aspal Gadget. Yang pertama, rekrut tenaga kerja secara bertahap. Nah, rekrut tenaga kerja secara bertahap ini diawali dari orang yang dikenal agar lebih mudah diawasi dan menjaga kualitas layanan. Hal ini dapat menjadi langkah pertama untuk ekspansi bisnis tanpa menurunkan standar servis. Lalu rekomendasi yang kedua itu buat pelatihan untuk karyawan sebelum bekerja. Sebelum mulai bekerja, calon tenaga kerja perlu diberi pelatihan dasar. Nah, pelatihan ini bisa mencakup standar teknis, etika pelayanan, dan alur kerja harian agar tenaga baru bisa langsung menyesuaikan. Lalu rekomendasi yang ketiga yaitu tetapkan SOP sederhana untuk operasional. Nah, buat prosedur operasional standar tertulis untuk terutama proses teknis, penanganan pelanggan, dan manajemen waktu kerja. SOP ini membantu menjaga konsistensi dan mempermudah proses adaptasi bagi tenaga baru. Boleh next? Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan kajian aspek manajemen dan organisasi pada UMKM Aspal Gadget, dapat disimpulkan bahwa aspek ini dinilai kurang layak. Meskipun saat ini owner mengungkapkan kemampuannya dalam menjalankan usaha seorang diri, namun untuk keberlangsungan usaha dalam jangka panjang, keberadaan tenaga kerja tambahan akan sangat diperlukan agar terciptanya work-life balance. Nah, selain itu, manajemen operasional juga perlu peningkatan agar lebih terstruktur, pelaksanaan pemasaran digital yang stabil, serta pencatatan keuangan yang sistematis juga tidak kalah penting. Oleh karena itulah, kelompok kami merekomendasikan owner untuk melakukan perekrutan sekaligus pelatihan kepada karyawan secara bertahap dan juga menetapkan SOP sederhana dalam operasional usaha sehari-hari. Boleh next? Baik, selanjutnya ada kajian aspek ekonomi dan sosial. Oke, yang pertama itu kita akan membahas dampak ekonomi usaha. UMKM Aspal Gadget ini memberikan dampak ekonomi langsung yang signifikan pada pemasukan pribadi pemiliknya, yang menjadikannya sumber penghasilan utama yang stabil dan bahkan berpotensi meningkatkan taraf hidup. Nah, melalui operasional bisnis, pemilik dapat memperoleh keuntungan langsung dari penjualan produk atau jasa yang kemudian menjadi pendapatan pribadi. Boleh next? Pembahasan selanjutnya adalah dampak sosial usaha. Yang pertama itu berbagi ilmu kepada orang sekitar, di mana owner Aspal Gadget memberikan kontribusi sosial dengan mengajari ilmu dan keterampilan servis HP yang dilakukan secara informal. Meskipun masih dilakukan secara sederhana dan informal, hal ini itu bisa membantu orang di sekitarnya yang ingin belajar atau bekerja di bidang yang sama. Lalu dampak sosial usaha yang kedua yaitu rujukan atau bantuan teknis bagi konter lain, di mana owner Aspal Gadget dikenal sebagai teknisi yang ahli dan dipercaya di lingkungannya. Nah, selain itu juga terdapat bentuk kolaborasi tidak langsung dengan konter HP lain. Banyak konter HP lain yang mengoper pekerjaan servis yang sulit ke Aspal Gadget. Hal ini menunjukkan adanya kerjasama yang saling menguntungkan dan memperkuat hubungan antar pelaku usaha di bidang servis HP. Boleh next? Lalu yang ketiga itu adalah mempermudah masyarakat memperbaiki gadget, di mana keberadaan Aspal Gadget juga membuat masyarakat sekitar jadi lebih mudah dan praktis dalam memperbaiki gadget yang rusak. Dengan adanya layanan ini, masyarakat bisa menggunakan kembali gadget mereka, sehingga aktivitas sehari-hari yang bergantung pada gadget tetap lancar dan tidak terganggu.
Lalu yang keempat itu ada potensi pengembangan kontribusi sosial yang lebih luas. Jika dilihat dari perspektif kontribusi sosial yang lebih luas, seperti penciptaan lapangan kerja, pelatihan masyarakat umum, atau program pemberdayaan komunitas, dampak usaha ini masih terbatas. Tapi kedepannya usaha ini tuh mempunyai potensi yang besar untuk berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi komunitas sekitar. Boleh next. Oke, selanjutnya ada target pengembangan usaha jangka panjang, di mana Aspal Gadget ini menargetkan pengembangan usaha dalam jangka panjang dengan fokus pada perluasan jangkauan pasar penjualan di wilayah Jakarta Timur, serta layanan servis handphone di wilayah Jakarta Timur. Nah, selain itu juga, owner Aspal Gadget juga merencanakan proyek ekspansi di akhir tahun dengan membuka kembali cabang satu yang sempat tutup. Karena cabang tersebut rencananya akan diperbesar dan difungsikan sebagai toko utama atau pusat operasional. Boleh next. Nah, ada rekomendasi untuk Aspal Gadget. Yang pertama itu memperluas lapangan pekerjaan dengan membuka cabang. Aspal Gadget dapat memberikan dampak sosial, mengurangi angka pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dengan membuka cabang berikutnya Aspal Gadget setelah proyek ekspansinya ini berhasil dan usaha berjalan dengan stabil. Lalu yang kedua, community building secara digital. Owner dapat membuat fanpage usaha untuk membangun komunitas dengan berbagai tips perawatan gadget dan solusi untuk permasalahan gadget sehari-hari. Nah, owner juga dapat membuat konten sederhana melalui YouTube atau Reels dengan berisi edukasi seputar perbaikan gadget. Lalu rekomendasi yang ketiga itu melakukan diversifikasi layanan dan produk. Selain membuka jasa servis, owner juga bisa mempertimbangkan untuk menjual suku cadang dan aksesoris gadget seperti baterai, charger, earphone, dan lain-lain untuk menambah margin pendapatan usaha. Boleh next. Baik, kesimpulannya itu, Aspal Gadget memberikan dampak ekonomi langsung yang signifikan bagi pemilik dan rumah tangganya, menjadikan sumber penghasilan utama yang stabil. Nah, secara sosial, usaha ini berkontribusi melalui kegiatan berbagi ilmu servis HP secara informal kepada orang sekitar dan menjadi rujukan teknis bagi counter lain. Meskipun kontribusi eksternal seperti penciptaan lapangan kerja masih terbatas, usaha ini tuh memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan perencanaan ekspansi dan penambahan SDM, Aspal Gadget juga dapat memperluas kontribusi sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, aspek ini dinilai cukup layak dengan peluang penguatan pada fase pertumbuhan berikutnya. Nah, berikut ini adalah aspek terakhir yang akan kami analisis, ini adalah aspek lingkungan hidup. Boleh next slide. Dalam UMKM Aspal Gadget, komitmen terhadap pengelolaan limbah yang bertanggung jawab adalah prioritas utama. Semua limbah yang dihasilkan dari aktivitas servis, mulai dari komponen elektronik bekas, kabel yang tidak terpakai, hingga kemasan rusak, akan dikumpulkan secara cermat dan sistematis. Limbah-limbah ini tidak dibuang begitu saja, melainkan dijual kembali kepada pihak ketiga yang berwenang untuk didaur ulang atau diproses lebih lanjut. Dengan demikian, Aspal Gadget secara efektif meminimalkan dampak lingkungan dan dapat menyatakan bahwa operasionalnya tidak menyebabkan penumpukan limbah akibat kegiatan servis. Praktik ini sekaligus mencerminkan dedikasi awal Aspal Gadget terhadap keberlanjutan bisnis dan lingkungan. Next slide. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan limbah, limbah akan dikumpulkan kembali dan dijual kembali. Aspal Gadget mengumpulkan semua limbah yang dihasilkan dari aktivitas servis, baik itu komponen rusak seperti baterai bekas, LCD pecah, dan sebagainya. Barang-barang tersebut akan dijual kembali kepada pihak yang mencari, terutama melalui Facebook. Karena setiap komponennya masih memiliki nilai ekonomi, dengan begitu tidak ada limbah elektronik yang terbuang sia-sia. Lalu, hubungan kembali dengan pembeli dan pengelolaan e-waste. Owner belum tertarik untuk bekerja sama dengan pengelola e-waste resmi karena menjual sendiri limbah lebih menguntungkan secara finansial. Hubungan dengan pembeli limbah hanya sebatas transaksi jual-beli tanpa kontrak atau kerjasama jangka panjang. Sistem ini dianggap lebih fleksibel dan mudah dijalankan oleh owner. Boleh next slide. Nah, untuk penggunaan energi, biaya listrik dan sumber utama penggunaan energi. Biaya listrik di Aspal Gadget sekitar 1,2 juta rupiah per bulan, terutama karena penggunaan AC, blower, serta alat USB Smart Checking dan PSU yang harus standby. Semua alat ini penting untuk menunjang kenyamanan dan kelancaran kerja.
Lalu tidak ada upaya untuk penghematan energi. Owner belum menerapkan langkah khusus untuk menghemat listrik. Kelancaran operasional tetap menjadi prioritas utama, sehingga semua peralatan digunakan sesuai kebutuhan sehari-hari. Lalu, penyesuaian dengan kenaikan biaya listrik. Ketika biaya listrik naik, maka pemasukan usaha juga ikut naik, sehingga owner tidak menganggapnya sebagai masalah yang besar. Nah, saat ini owner belum memiliki rencana untuk mengganti alat-alat dengan versi yang lebih hemat energi. Semua alat digunakan sesuai kebutuhan agar pekerjaan tetap lancar. Boleh next slide. Pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Lingkungan usaha tergolong kondusif dan mendukung. Berlokasi di kontrakan bersama jasa ekspedisi, namun tidak menimbulkan konflik. Hubungan dengan masyarakat sekitar harmonis karena komunikasi yang baik. Nah, awalnya sempat terkendala jam operasional malam hari karena jam operasional yang fleksibel hingga 24 jam. Namun kini tidak ada keluhan karena aktivitas servis yang tidak menimbulkan kebisingan. Aspal Gadget mampu menjaga ketertiban dan diterima dengan baik di lingkungan sekitar. Boleh next slide. Nah, berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk Aspal Gadget dari mulai mencatat dan memilah limbah servis. Walaupun semua limbah dijual kembali, sebaiknya mulai dicatat dan dipilah supaya lebih tertata. Agar pemilik tahu lebih jenis limbah apa saja yang sering muncul dan berapa banyak yang bisa dijual. Lalu kedua, pertimbangkan kerjasama dengan pengelola e-waste. Meskipun saat ini limbah dijual sendiri karena lebih untung, disarankan untuk tetap mengantisipasi resiko ke depan apabila jumlahnya yang makin banyak atau ada yang tidak laku. Kerjasama dengan pengelola e-waste bisa menjadi pilihan untuk menjaga lingkungan. Lalu yang terakhir, dengan mulai perencanaan penggunaan energi yang lebih efisien. Karena walaupun biaya listrik dianggap wajar, pemilik disarankan mulai mempertimbangkan peralatan yang lebih hemat energi atau akan lebih baik jika alat-alat dimatikan saat tidak dipakai agar lebih hemat dan ramah lingkungan. Boleh next slide. Nah, berikutnya adalah kesimpulan untuk aspek lingkungan. Berdasarkan kajian aspek lingkungan hidup di Aspal Gadget, kami menyimpulkan bahwa aspek usaha ini dinilai layak. Aspal Gadget tidak menghasilkan limbah elektronik yang berbahaya bagi lingkungan karena limbah tersebut akan dijual kembali karena masih bernilai ekonomis. Aspal Gadget juga tidak menimbulkan pencemaran suara yang mengganggu penghuni di sekitar usaha. Namun, meskipun begitu, Aspal Gadget harus tetap memastikan untuk menggunakan energi dengan efisien agar lebih ramah lingkungan. Nah, berikut ini merupakan bagian terakhir dari pemaparan kami, yaitu kesimpulan dari analisis studi kelayakan bisnis terhadap UMKM Aspal Gadget. Aspal Gadget menunjukkan kelayakan bisnis yang kuat dari segi teknis, finansial, sosial ekonomi, dan lingkungan. Namun demikian, tantangan utama terletak pada aspek yuridis, yaitu legalitas usaha yang belum formal dan manajemen yang ketergantungan pada pemilik tunggal, serta aspek pasar dan pemasaran yang membatasi potensi pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang usaha. Sehingga berdasarkan analisis studi kelayakan bisnis ini, UMKM Aspal Gadget dinyatakan layak untuk dijalankan. Baiklah, sekian adalah pemaparan aspek-aspek kelayakan bisnis dari UMKM Aspal Gadget. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam perbuatan dan pemaparan kami. Akhir kata, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Profesor Dede Purwana ESM BUS dan juga Ibu Filza Syabrina SPD MKOM. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.